Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semua teman-teman ke AT Energi dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, baik itu yang berada di pulau kawasan Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Nah, Masya Allahnya kembali lagi bersama saya Pak Edi Gaga yang akan menemani kita selaku yang akan membawakan acara. Tetapi kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan salah satu narasumber yang betul-betul amazing, luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi semua teman-teman ke AT Energy. Nah, oke, sebelum kita berkenalan lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu bersama pemateri kita, Ustazah Nurjana. Silakan bercerita singkat. Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah. Latar belakang saya seorang guru, ya. Saya mengajar di salah satu sekolah Islam swasta di Makassar. Saya juga seorang ibu rumah tangga dari dua orang anak. Saya tinggal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa. Oke, jadi apa yang melatar belakangi Ustazah Nurjana ini untuk memiliki mesin Kangen Water? Kalau latar belakang saya memiliki mesin kangen water itu tentunya karena kesehatan. Ya, jadi sebelum kenal kangen water ini, saya dan suami diuji dengan anak-anak yang kurang sehat. Anak-anak saya dua-duanya itu sakit-sakitan, kami keluar masuk rumah sakit, dan berbagai cara kami lakukan, sampai kemudian kami bertemu dengan kangen water, dan ternyata setelah kami diedukasi, setelah kami mendengarkan pemaparan dari dokter Nana, waktu itu saya berpikir seperti ini jawaban atau solusi dari masalah saya selama ini, dan Masya Allah kami langsung coba edukasi pada hari itu juga. Ya, saat itu juga saya langsung beli airnya dan mulai konsumsi setelah edukasi itu. Oke, akhirnya memutuskan membeli mesin Kangen Water itu, ceritakan singkat. Kenapa bisa memutuskan membeli mesin Kangen Water? Ya, baik. Jadi ketika selesai edukasi, sempat saya menanyakan harga mesin. Ya, jadi saya tanya harga mesinnya, dan setelah tahu harganya, saya nggak kepikiran untuk memiliki. Saya nggak berharap, saya nggak kepikiran, dan saya mencukupkan diri untuk konsumsi saja, beli saja. Ya, yang penting sehat dulu. Setelah itu, Ibu Aisyah yang aku bisnis, bincang bisnis Oke. di salah satu hotel yang waktu itu pematerinya Coach Ika kalau tidak salah. Kemudian saya sudah mulai terpikir untuk memiliki mesin, tapi ya sekedar mau, ya belum ada action. Kemudian setelah itu saya diajak lagi ke kantor, ketemu, dijelaskan bisnis air, bisnis mesin, dan sebagainya langsung oleh dokter Nana. Setelah itu saya memberanikan diri untuk DP, ya melangkah kecil DP 200.000 dengan modal pinjam, karena kebetulan waktu itu tanggal tua, saya pinjam sama adik 200.000. Kemudian saya memulai langkah pertama saya di bisnis Kangen Water. Oke. Jadi Bapak Ibu, Ustazah Nurjana ini alhamdulillah ikut pertemuan, kemudian tergerak hatinya untuk lebih tahu lebih dalam lagi tentang mesin Kangen Water, kemudian mengambil suatu keputusan langkah minimal DP 200.000 dan itu pun harus ngutang bersama adiknya karena katanya lagi tanggal tua. Oke. Dan alhamdulillah Masya Allahnya dalam waktu yang sangat singkat sih menurut saya akhirnya bisa menghadirkan mesin Kangen Water untuk keluarga tercinta, dan sekarang Ustazah Nurjana ini jalan bareng bersama sang suami tercinta. Nah, Masya Allahnya dalam beberapa kurun waktu yang sangat singkat juga beliau ini sudah closing. Closingnya JR4, closingnya ke-8, dan salah satu closingannya itu ada yang profesinya cleaning service, suaminya security, terus ada juga yang berprofesi yang sama dengan Ustaz Nurjana sebagai seorang guru. Nah, kita akan cari tahu pengalaman beliau, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, saya masuk ke acara inti kita di cerita closingku ya, Bapak Ibu. Nah, baik Ustaz Nurjana, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Ustaz Nurjana bisa sharing pengalaman terkait dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, untuk closingan Ustaz Nurjana ini, kalau nggak salah kan ada dua orang. Itu daftar namanya dari mana?
Apakah itu kawan lama, apakah itu saudara, atau kenalan baru? Coba deh dijelaskan. Baik, closingan yang pertama itu dari kawan lama, teman lama. Kebetulan beliau ini junior saya waktu kuliah, dan kami sama-sama tinggal satu asrama dan aktif di lembaga dakwah kampus. Jadi kami cukup dekat karena kami tinggal kurang lebih 4 tahun bersama. Tapi sempat lost contact setelah saya selesai kuliah dan menikah. Nanti bertemu lagi ketika beliau ini melihat story WhatsApp saya tentang kangen water setiap hari. Akhirnya beliau bertanya, ya beliau memanggil saya kakak, ya kak, apa sih itu? Ya saya jelaskan semampu saya lah, karena saya baru bergabung juga. Kemudian saya ajak ke home sharing. Ya saya ajak home sharing. Yang pertama itu nggak jadi, ya nggak jadi. Yang kedua pun nggak jadi. Pas saya telepon-telepon, saya chat-chat itu nggak direspon. Akhirnya suatu hari dia muncul sendiri, terus dia tanya, kak, saya mau ikut home sharing dong. Ya, akhirnya dia hadir home sharing yang ketiga, itu pun terlambat. Ya, setelah itu saya sudah akrab kembali. Ya, beliau sudah tidak bisa tidur, memikirkan untuk memiliki mesin seperti itu. Yang kedua itu salah seorang Oke. cleaning service ya di sekolah kami. Eh, jadi di sekolah kami itu ada mesinnya, ya, yang dipasang sendiri oleh Pak Edi, yang sudah teman-teman kami pun sudah diedukasi teman-teman guru kami. Ya, jadi teman saya yang kedua ini yang cleaning service sudah konsumsi airnya dari sekolah. Nah, setelah beliau konsumsi beberapa pekan, eh, asam lambungnya itu membaik. Nah, dia datanglah bicara sama saya, ngobrol. Mungkin ini gara-gara kangen water. Akhirnya saya jelaskan sesuai yang saya pahami. Setelah itu diajak sama Ibu Aisyah tim kami untuk home sharing. Ya, datanglah beliau home sharing. Dan setelah itu biasa aja. Akhirnya saya setiap hari ketika ketemu di sekolah saya tawarin, Bu, beauty water, ya sambil bercanda. Bu, strong acid. Akhirnya beliau, apakah itu? Nah, saya jelaskan. Tiba-tiba beliau bilang begini, ya enaknya nih perasaanku. Rasanya saya mau memiliki mesin. Saya mau membuat orang, eh, bantu banyak orang sehat. Yaitu niat beliau. Saya tidak mau dia jual air, ya. Artinya betul-betul niatnya dari awal cuma mau membantu orang. Dia tidak ada niat bisnis sama sekali. Dan tidak mau jual air sama sekali. Ya, akhirnya dari situ langsung ikut bincang bisnis dan ikut spesial kelas dokter Sarah, dan pulang dari situ beberapa hari langsung pelunasan mesin, langsung dipasangkan di. Alhamdulillah. Jadi, Masya Allah luar biasa sekali ya untuk Ustaz Sanabujanda untuk prospekannya yang di closing. Nah, ini kan kalau nggak salah dua orang dengan profesi yang berbeda. Ada seorang guru yang dulu juniornya di kampus dan ada juga seorang cleaning service di tempat mengajarnya Bu Ustaz Sanabujanda. Nah, itu kalau boleh tahu pendekatannya kedua orang itu ke Ustaz Sanabujanda, pendekatan ke mereka itu bagaimana caranya? Kalau yang pertama, yang teman saya yang junior saya di kampus itu uh, ketemu itu sisa bernostalgia. Jadi akrab kembali, dia seperti adik saya. Jadi saya ajak-ajak saja saya kemana. Ayo ada bincang bisnis. Ayo ayo saya ikut-ikut seperti itu. Kami sering komunikasi via WhatsApp, sharing-sharing, membantu beliau memberikan solusi untuk menghadirkan mesin itu. Ya kebetulan beliau ini masih gadis, ya masih gadis. Jadi eh, kami akrab. Oke oke. Kalau si cleaning service bagaimana? Nah, kalau ini si cleaning service yang di sekolah, itu kan tiap hari ketemu di sekolah. Nah, begitu saya tawarkan, eh, dia iya iya saja, oh iya iya iya. Tapi sudah ada niat untuk membantu orang yang seperti saya katakan di awal tadi. Setelah itu, eh, iseng-iseng beliau bicara ke suaminya, ngobrol, katanya ini ada bisnisnya. Ternyata suaminya ini yang tertarik ke bisnisnya.
Oke, 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 oke. Ah, berarti dengan dua profesi yang berbeda, satu guru yang kemudian kebetulan junior di kampus dan satu cleaning service. Nah, pada saat misalnya janji pertemuan untuk ketemu sama si prospekan dua orang ini, itu bagaimana tekniknya Ustaz Legenda untuk mengatur waktu untuk ketemuan? Kalau ketemuan secara langsung, karena menjelaskan secara detail tentang bisnis ini, tentang Kangen Water ini karena saya juga baru. Jadi saya ajak ke home sharing saja untuk ketemu langsung oleh leader saya atau langsung dengan Dokter Nana supaya jika ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui itu langsung ke ahlinya, begitu maksud saya. Oke, oke, oke. Luar biasa. Nah, yang membuat saya penasaran nih si Ustaz Legenda, si prospekannya tadi itu yang si juniornya itu kan lama kan, nggak pernah lama tidak pernah ketemu. Nah, untuk membangun keakraban kembali itu seperti apa? Ya, jadi saya tanya sekarang kegiatannya apa. Eh, Ternyata beliau ini mengajar di yayasan yang sama dengan saya. Yayasan yang sama, cuman beda sekolah. Kemudian saya tanya tempat tinggalnya di mana, saya kepoi kondisi kesehatannya. Kebetulan terakhir waktu kami bersama itu sekitar kurang lebih 8-10 tahun yang lalu, itu beliau lagi sakit. Beliau lagi sakit yang cukup berat. Jadi saya tanya-tanya kondisi kesehatannya, tempat tinggal, dan pekerjaan aktivitas sehari-harinya untuk saat ini. Oke, oke, oke. Luar biasa sekali. Berarti itu adalah salah satu bahan, kemudian nyambung dengan menggali informasi ya. Jadi kayak Ustaz Nurjana ini tetap menggali informasi baik dari segi kesehatannya, apakah dia masih sakit dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat menggali informasi si cleaning service itu gimana caranya? Sampai betul-betul keluar dari mulutnya, oke, saya memutuskan ingin memiliki mesin Kangen Water. Nah, kalau yang si ibu yang dari cleaning service ini, eh, setiap saya tawarkan produk itu dibeli. Ya, produk beauty water, tetes mata, itu semua dibeli. Terus saya sampaikan begini, Bu, ini mesin banyak manfaatnya loh, bukan cuma air minum. Ini ke keluarganya. Ternyata keluarganya banyak nih yang berminat. Akhirnya muncullah otak bisnisnya. Keluarga ini banyak yang beli. Kalau belinya sama usaha Nurjana kan usaha Nurjana yang dapat. Nah, akhirnya suaminya mendukung. Suaminya bilang, ya udah jalan bisnis aja. Sampai kita Hmm, kebetulan suaminya beliau profesinya satpam kalau malam hari, ya kalau siang hari itu kadang jadi tukang ojek. Nah, saya ajaklah ke kantor, ketemu dokter Nana di prospek, dan beliau mantap untuk jalan sama-sama, saling mendukung. ya, jadi Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman KAT Energi bahwa dari dua orang si prospekan kemudian di closing ini, satu dengan profesi yang guru yang kebetulan juniornya Ustaz Sanurjana waktu di kampus, dan satu sepasang suami istri yang bekerja di satu tempat yayasan yang sama, ada yang sebagai cleaning service. Nah, suaminya ini kalau siang berprofesi sebagai ojek online, kalau malam berprofesi sebagai security. Nah, Usaha Nurjana untuk kedua prospekan ini pada saat melakukan edukasi, itu edukasinya atau persentasenya hanya sebatas bisnis, atau hanya sebatas kesehatan, atau bisnis, atau dua-duanya. Baik, jadi di antara dua orang ini berbeda. Kalau yang junior saya tadi ini, yang pertama, itu saya tawarkan dulu jelaskan dulu dari segi kesehatan. Ya, karena ternyata setelah 10 tahun kami lost contact itu beliau masih kurang sehat, masih sering drop. Akhirnya saya coba tawarkan solusi dengan menjadikan diri saya sebagai testimoni, yang mana anak-anak saya pada saat itu sering drop, sering sakit, alhamdulillah tidak pernah lagi sakit ya, bahkan untuk flu batuk itu sembuh sendiri dalam beberapa hari. Beliau akhirnya takjub ya, jadi saya cerita langsung tentang pengalaman saya, dan itu beliau sangat percaya sama saya. Akhirnya tertariklah untuk eh, dari sisi kesehatannya. Kemudian setelah itu saya jelaskan sisi bisnisnya. Kebetulan beliau juga mencari bisnis, ya mencari bisnis yang tepat pada saat itu. Banyak yang digeluti. Nah, setelah saya jelaskan bisnisnya,
beliau mengatakan, wah ini kayaknya beda, ini kayaknya yang saya cari. Mantaplah dua-duanya untuk bisnis, dari segi kesehatan maupun dari segi bisnis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang Ibu cleaning service ini, beliau itu eh, apa eh, sakit asam lambung tidak pernah lagi kambuh. Dia kasih ke orang tuanya, kasih ke mertuanya. Dia senang ya, beliau senang karena keluarganya jadi lebih sehat. Setelah saya jelaskan bisnisnya, eh, beliau kaget juga. Hah, kok bisa bisa dapat sekian juta, sekian 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 per bulan? Baru loh saya ketemu bisnis yang seperti ini. Akhirnya itu yang menjadi daya tarik kuat untuk bergabung bersama. Hmm. Oke, oke, oke. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman KAT Energi. Nah, pada saat Ustazah Nurjana ini melakukan edukasi kedua orang ini, ada nggak pertanyaan-pertanyaan khusus yang ditanyain tentang kangen water ke Ustazah Nurjana? Ada ya eh, yang ditanyakan itu salah satunya adalah izin edar, ya izin edar atau BPOM. Kemudian harga harga mesin yang apa yang bisa mereka hadirkan di rumah yang terjangkau, dicari yang paling murah. Saya bilang yang paling murah yang JR4 ini. Ya, pikiran Mm-mm. mereka itu ada yang lebih murah dari itu karena katanya sebelumnya pernah bertemu orang katanya harganya beberapa tahun yang lalu jauh di bawah itu. Jadi saya bilang mungkin itu tipe yang sudah tidak diproduksi lagi. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman ya, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan edukasi kepada si prospekan, karena di situ kita akan memahamkan tentang produk mesin kangen water, dan ketika ada pertanyaan, di situlah kita memberikan penjelasan ya. Nah, jadi setelah kita melakukan edukasi usaha, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada feedback dan lain sebagainya, itu mereka sebelum memutuskan membeli mesin Kangen Water, kira-kira apa yang membuat mereka tertarik untuk memiliki mesin Kangen Water dan apa yang membuat mereka tertarik masuk di komunitas kita? Hmm, Tadi ini beliau sangat tertarik dengan komunitas ini yang beliau melihat komunitas yang positif, ya kesibukan yang positif, ya kemudian tentu dari sisi eh, cuan, ya artinya peluang untuk merubah kehidupan terpampang di sini untuk mencapai impian-impian yang banyak ya itu ada, dia lihat di sini. Kemudian kalau yang kedua, memang setelah di ini di edukasi sama di sini yang menjanjikan, yang layak diperjuangkan. Oke, nah selanjutnya, nah, Ustaz Sarujana, ada nggak tambahan hal-hal menarik atau poin penting yang mungkin ingin dibagikan ke semua teman-teman KT Energi? Oke, jadi poin yang menarik itu bahwa di sini latar belakang itu tidak tidak berbeda untuk mengajak hanya orang-orang yang menurut saya berduit ya, atau kaya, ya mungkin saya tidak akan mengajak mereka. Tapi saya merasa semua orang bisa dan punya kesempatan yang sama untuk berjalan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini Ibu Nira ini seorang cleaning service, tapi beliau memiliki pandangan yang luas tentang bisnis. Ya, kita tidak bisa selamanya seperti ini. Kita harus punya sampingan selain pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari yang pertama tadi, yang junior saya, beliau ini masih gadis. Ya, beliau tinggal ngekos, ya kos-kosan yang pada umumnya. Jadi mesinnya itu dipasang di kamar kos. Ya, bayangkan mesin K8 itu dipasang di kos-kosan. Ya, Masya Allah. Nah, artinya mau orang sudah berumah tangga, mau gadis, ya, mau
Oke, jadi Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman KT Energy. Nah, Ustaz Nurjana sebelum kita tutup acara cerita kalau situ hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz Nurjana kepada si dua tim itu, mungkin sedikit kata-kata motivasi lah, boleh silakan. Insya Allah untuk saya sebut namanya ya Bu Nira dan Ibu Syifa. Ya, semangat ya. Insya Allah kita jalan bareng-bareng, sukses berjamaah, dan tidak ada kata menyerah, karena apa yang kita perjuangkan sangat layak dan pantas. Itu saja. Oke, nah sepatah kata lagi dong untuk leadernya Ustaz Nurjana, Bu Aisyah, Bu Dian, dan Dokter Nana, silakan. Masya Allah untuk leader-leader saya yang luar biasa, yang sabar mendampingi saya. Terima kasih telah memperkenalkan saya dengan Kangen Water. Ya, syukran jazakumullah khairan. Cukuplah Allah sebaik-baik pembalas dan semoga ini menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Ya, cukuplah Allah sebaik-baik pembalas, hanya doa yang bisa kami berikan, tidak ada yang bisa kami berikan yang lebih. Oke, nah sekarang sepatah kata untuk suami tercinta yang betul-betul sudah mensupport mengantar kiri kanan dan membuat salto-salto. Silakan. Ya, Insya Allah kalau untuk suami saya, ya syukran jazakumullah khairan. Sudah mensupport saya ya dengan segala keriwehan, dengan segala kerempongan ya. Kadang kami pulang malam itu bawa dua anak, bawa 2 galon, dan beliau itu tidak pernah mengeluh. Dan yang paling penting ya, selama ini saya itu tidak diizinkan untuk bawa motor sendiri atau keluar sendiri. Tapi setelah saya di sini, akhirnya saya kembali mendapatkan izin untuk berkendara sendiri, untuk kembali seperti dulu. Ya, dan itu beliau izinkan karena beliau yang beliau lihat ini hal yang positif. Nah, ini kita sedang berjuang untuk membangun masa depan, tentunya untuk anak-anak dan keluarga. Karena saya dan suami adalah sama-sama anak pertama dan kami payung keluarga. Jadi beliau merasa ini tanggung jawab kita, ya. Kita ada peluang besar di depan kita, jangan dilewatkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman KT Energi. Nah, terakhir pesan dan pesan-pesan untuk teman-teman KT Energi seluruh Indonesia. Masya Allah untuk seluruh teman-teman KAT dan Enajik di seluruh Indonesia dimanapun berada, ya semoga apa yang kita perjuangkan hari ini, semua lelah-lelah kita, ya kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita niatkan, ya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dan kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Insya Allah. Allahu Akbar. Amin. Luar biasa sekali ya teman-teman Kata Energi. Jadi kalau saya menarik kesimpulan pembicaraan kita dari awal sampai terakhir ini bahwa yang paling pertama adalah ketika kita sudah betul-betul memutuskan niat untuk mengambil action memiliki mesin kaki water, jangan pernah menunda terlalu lama. Kalaupun misalnya ada mindset kita tentang negatif untuk melangkah, itu harus diluruskan. Terus jangan pernah membeda-bedakan profesinya seseorang karena pada dasarnya semua orang berhak sehat sama kaya. Dan yang pastinya kita banyak belajar dari seorang ustazah, seorang guru, seorang ibu rumah tangga dengan kerempongannya, keribatannya menjadi menjalani semua itu. Tetapi alhamdulillah dengan support dari suami, support dari leader dan tim-tim, beliau bisa eksis sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan teman-teman KT Energi bisa terinspirasi dari pengalaman beliau. Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Ustaz Nurjana, sehat-sehat selalu, banyak rezeki bersama keluarga, pas suami, terus anak-anak tim-timnya makin solid dan yang pastinya tetap berlari kencang di bisnis energi Kangen Water. Thank you Ustaz Amin. Sarojana. Terima kasih banyak Bu juga buat semua teman-teman KT Energi yang akan menyaksikan video ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan segala bentuk kekurangan dan kekurangan hanya milik kami dan segala bentuk kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses selalu dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi